Ini adalah bagian yang terakhir dari pembahasan mengenai nasihat-nasihat Rasul Paulus. Ayat 21, ujilah segala sesuatu. Ayat 22, jauhkanlah dirimu daripada yang jahat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, baik saudara. Kalau kita melihat dunia ini, itu adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Begitu mudah kita melihat kejahatan di mana-mana. Saudara tidak perlu berkeliling dunia untuk mencari kejahatan. Kejahatan itu bahkan datang mendekat pada kita. Jadi kita tidak perlu mencari-cari kejahatan itu dari mana. Maksudnya berada di mana, tapi kejahatan itu datang mendekat kepada kita. Dan akhirnya bahkan mempengaruhi kita. Dan kita menjadi bagian daripada kejahatan, ya. Dan saudara-saudara, karena dunia ini semakin lama semakin jahat dan Alkitab sendiri sudah memberitahu kepada kita bahwa pada akhir zaman itu akan tampil orang-orang yang egois, ya, yang mementingkan diri sendiri, pengejek-pengejek, ya, yang tidak menghormati orang tua, yang hidup secara liar dan tidak bisa dikendalikan, saudara. Karena itu, saudara, dunia kita bukan semakin menjadi baik, tapi dunia kita menjadi semakin jahat, semakin tidak bisa kita lihat sebagai dunia yang perlu diikuti atau perlu diteladani. Saudara, kalau membaca atau melihat berita-berita atau di media sosial, sangat mudah untuk kita melihat bagaimana orang saling membunuh karena rebutan harta warisan, ya. Orang saling membunuh karena masalah harga diri, ya. Orang itu saling memfitnah, terutama saling gosip, ya, menjelek-jelekan orang lain supaya dirinya terlihat baik dan orang lain terlihat jahat. Dan saya heran, manusia pada umumnya itu kesenangannya adalah membicarakan nama orang lain. Itu kan kesenangan yang paling utama, ya. Menikmati sekali kalau membicarakan nama orang lain, ya. Orang lain itu hidupnya seperti apa, rahasia orang lain, keluarga orang lain, itu menjadi santapan yang sangat-sangat mereka nikmati, sangat-sangat mereka sukai, ya. Santapan yang sangat-sangat mereka nikmati di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi sebetulnya dalam konteks yang seperti ini kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu siapa yang menjadi sungguh-sungguh teman, siapa yang bukan sungguh-sungguh teman, ya. Dalam konteks seperti ini kita melihat bagaimana orang-orang bahkan di belakang temannya sendiri itu membicarakan namanya. Dan itu bagi mereka sangat menyenangkan, ya. Saya pernah menskak, ya, mungkin saya sudah pernah ceritakan di sini, seorang, ya, pendeta juga datang bicara lama sekali, itu bicara, saya mendengar sekali. Saya kadang-kadang menjadi pendengar yang sangat setia sekali, bukan kadang-kadang sih, saya sering menjadi pendengar yang sangat setia, ya, kalau mendengar keluhan-keluhan orang lain, ya, seperti itu. Jadi ketika saya didatangi seorang pendeta, dia bicara berlama-lama, ya. Apa yang dibicarakan bukan pelayanan, ya. Kalaupun bicara pelayanan itu nama orang lain yang dibicarakan, begitu, ya. Jadi dia bicara tentang pelayanan pendeta A dari A sampai Z, ya. Dia bicara apa saja dari A sampai Z, tapi semua itu masalah nama orang lain, bukan nama siapa-siapa, begitu. Jadi saudara, setelah setengah jam saya mendengarkan, mungkin lebih dari setengah jam, saya berkata, ya, Bapak tadi kalau pakai itu untuk khotbah, semua kata-katanya yang sudah hampir 1 jam itu kalau dipakai untuk khotbah itu,
sudah pengaruhnya atau dampaknya itu sudah berapa banyak begitu ya. Seperti itu. Ya, dampaknya atau pengaruhnya itu sudah berapa banyak itu. Dia diam dan setelah itu tidak bicara lagi. Jadi saudara, kita tidak perlu mencari kejahatan ya. Kejahatan itu sering datang kepada kita dan kejahatan itu sering menguasai kita. Ya. Dan semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus, intensitas kejahatan itu semakin meningkat, semakin bertambah ya. Bukan saja dalam hal kuantitas ya. Kalau kuantitas itu tambah banyak ya. Pembunuhan di mana-mana, penipuan di mana-mana, korupsi di mana-mana, pemerintah yang tidak beres yang hanya menekan rakyatnya, ya pemerintah yang hanya ngambil keuntungan dari rakyatnya dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali hal-hal yang kita temukan ya secara kuantitas. Ya, tapi bukan secara kuantitas saja, secara kualitas itu juga meningkat. Ya, secara kualitas artinya apa? Ada semacam seni, ya ini seni dalam tanda kutip ya. Orang merancang atau membuat kejahatan itu sehingga kadang-kadang terlihat sangat halus dan akhirnya yang muncul di permukaan itu seperti bukan kejahatan ya. Seperti bukan kejahatan ya, seperti itu. Nah, maka saudara, di dalam konteks yang seperti ini, kejahatan itu bukan saja bertambah secara jumlah, tapi juga bertambah secara kualitas ya. Kualitasnya itu luar biasa ya. Saudara, misalnya kalau orang membunuh ya. Orang membunuh kan ada kebencian ya. Orang membunuh kalau dia sudah menusuk temannya atau menembak ya. Kalau dia masih punya hati nurani pasti ada penyesalan ya. Pasti ada penyesalan. Dia pasti menyesal. Tapi orang-orang sering ya bukan menyesal ya. Malah dia membuat dosa pembunuhannya itu menjadi lebih keji lagi ya. Jadi secara kualitas itu bertambah keji ya. Contoh, setelah dia membunuh, dia lihat mati, bukannya menyesal melaporkan diri ke polisi, lari ke polisi ya. Bukan. Tapi dia potong-potong mayatnya. Ya, dia potong-potong mayatnya, taruh di karung, lalu pergi buang di sungai atau di hutan atau di tebing ya, seperti itu. Lalu kemudian dia cuci tangan, lalu dia berbuat seolah-olah dia bukan dia pelakunya ya. Bahkan mungkin dia datang ke keluarganya yang dibunuh itu, dia ikut-ikutan mencari, ikut-ikutan prihatin ya. Betul ya? Seperti itu. Atau setelah membunuh seseorang, bukannya menyesal langsung melaporkan diri ke polisi, lari ke polisi, tapi kemudian malah dia ikut-ikutan ya. Bahkan dia dengan sangat berani sekali datang ke keluarganya dan lain sebagainya, keluarganya yang dibunuh ini berkomitmen ikut mencari, ikut prihatin ya dan lain sebagainya. Untuk menutupi dosa membunuhnya itu. Kakak saya di Sumba pernah bawa kendaraan pick up. Entah dia ngebut atau enggak, saya tidak tahu, nabrak orang itu, kemudian orang itu berdarah. Ya, dan pingsan. Nah, kakak saya yang dia lakukan pertama kali itu adalah apa? Melarikan diri ke kantor polisi terdekat, dia lapor. Sedangkan mobil pick up-nya itu kan anaknya sudah besar, anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung itu apa? Tanggung jawab sendiri, muat orang yang ditabrak tadi yang sudah berdarah-darah langsung dibawa ke rumah sakit umum. Dia ngebut cepat bawa ke rumah sakit umum dan dapat diselamatkan. Tapi yang salah di situ bukan kakak saya. Orang itu yang sengaja itu, entah karena apa dia datang pas mobil lewat begitu ya. Dia naik motor atau apa begitu. Jadi saudara, setelah diselidiki ke polisi, ketahuan bahwa kakak saya tidak bersalah, akhirnya bebas. Tapi saudara, minimal tanggung jawab ya. Saya betul-betul acungkan jempol untuk kakak saya. Tidak lari kemana-mana tapi langsung lari ke kantor polisi. Dan anaknya itu tanggung jawab juga, cepat sigap sekali membawa ke rumah sakit umum.
dan dapat diselamatkan orang itu yang sudah berdarah-darah. Dan akhirnya selesai dengan baik ya. Kakak saya tidak diproses oleh polisi karena memang yang salah orang yang ditabrak itu, bukan kakak saya. Itu pengalaman yang saya pikir akan diingat seumur hidup itu ya, seperti itu. Jadi saudara, dunia kita itu bukan saja menambah dosa kejahatan dalam kuantitas, tapi juga memperbanyak, bukan memperbanyak, menambah bukan intensitas ya, menambah kualitasnya itu menjadi lebih dalam ya, dosa menjadi lebih dalam, menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Saudara, kalau perhatikan di dunia ini, standar moral sangat rendah sekali. Berapa banyak orang yang habis melakukan kesalahan itu mengakui dosa. Kalau di negara-negara maju, saudara sering dengar ya, kayak di Jepang atau di mana, ketika seorang habis melakukan kesalahan langsung dia membuka pengumuman terbuka ya, lalu menyatakan diri mundur ya. Di Eropa sering terjadi seperti itu. Kalau di Indonesia mana? Kalau tidak ketangkap KPK ya dia tidak akan mundur ya, tidak akan mungkin melakukan pengakuan terbuka ya, seperti itu. Jadi kalau di negara-negara maju ya mereka mengadakan pengakuan terbuka. Kalau mereka melakukan kesalahan lalu langsung mundur ya. Kalau di Korea Utara ya nggak perlu seperti itu ya. Itu nanti Kim Jong Un lihat sedikit nggak beres itu langsung itu hilang, nanti ditembak mati. Tapi Kim Jong Un sendiri beres nggak? Itu dosanya besar sekali. Itu negara paling kacau itu negara itu. Tapi heran banyak orang Indonesia yang memuji-muji. Coba lihat di media sosial, saudara. Video-video yang menampilkan Kim Jong Un ya. Wah, mereka anggap oh ini pahlawan. Coba jadi presiden Indonesia biar dihabisi semua koruptor. Bukan koruptor saja yang dihabisi, kamu dihabisi juga, betul ya? Kebebasan kita berpendapat, tidak bisa protes, tidak bisa macam-macam, saudara. Betul ya? Jadi di satu sisi kelihatan tegas, tapi sebetulnya dia sedang melindungi moralnya yang bobrok luar biasa. Banyak video investigasi itu dia pesta-pesta dengan anak-anak gadis cantik itu dipilih itu. Bayangkan orang tuanya anak gadis itu yang cantik-cantik dipilih, dikumpulin, ditaruh di satu tempat, tidak bisa keluar lagi dari sana kecuali punya penyakit. Penyakit paling sering adalah penyakit TBC karena dingin di sana kan. Kalau sudah punya penyakit TBC, dia akan dikeluarkan dari situ. Ya, itu dipakai oleh Kim Jong Un, pegawai-pegawainya yang kelas-kelas elit. Ada pulau sendiri itu buat tempat pelesiran itu, pleasure dari bahasa Inggrisnya, bersenang-senang begitu. Moral sangat bobrok, saudara. Jadi, saudara, standar moral kita ini terlalu rendah ya. Saya pagi ini terlalu cepat ibadah ya. Ini saya harus akui juga, ini harus kayaknya ini. Kecepatan ya ibadahnya ya, kecepatan malah setengah jam ya. Saya lihat tadi sudah waktu jam 9 kita mulai sekolah minggu dan saya melihat setengah 10 kita ibadah dalam penglihatan saya. Ternyata ini saya lihat lagi ternyata salah saya. Apa saya harus mengundurkan diri? Ya. Tadi istri saya sudah ngomong, masih cepat ini, tapi kan istri saya ngomongnya orang Jawa yang masih muter-muter, saya tidak ngerti. Ya saya lihat waktunya sudah pas kita mulai. Ya, tapi kalau langsung dipotong, biasanya jam 9.30, ini masih jam 9, mungkin langsung saya gitu. Ya tapi tidak apa-apa ya saudara, ya nanti kalau saya diminta mundur oleh saudara, saya akan mundur. Ya baik, ya kita lanjut. Standar moral sangat rendah, saudara. Standar moral sangat rendah. Orang-orang itu sering berbohong, itu dianggap biasa. Itu dalam bisnis orang berbohong itu terlalu banyak. Kalau saudara meneliti orang-orang bisnis ya, pajaknya itu, kalau diteliti, terlihat itu banyak manipulasi pajak. Saya pernah kerja di satu tempat, saya nggak usah sebut, saudara ya. Kerja di satu tempat, dan yang
akuntannya itu yang pegang, yang urusan sama pajak, keuangan pabrik itu atau perusahaan itu dia tahu semua bagaimana cara mengakali. Ya, cara ya akali ya, bukan ngakal, yang mengakali. Ya, mengakali itu ya nipu, saudara. Di mana nanti apa namanya bagian-bagian yang bisa ditutup, bagian-bagian yang dibuka. Jadi itu pajak itu saudara bayar tidak sesuai dan sebagaimana seharusnya. Tapi saudara jangan buru-buru dulu mengkritik. Ya, kita perlu mengkritik, itu penipuan kan? Tapi yang terima pajak jujur enggak? Masih ingat Gayus Tambunan ya? Hanya pegawai rendahan pajak, tapi punya rumah berapa miliar, punya mobil mewah. Sampai sekarang nama Gayus Tambunan itu nggak bisa hilang lagi itu dari itu. Itu sudah jadi semacam apa ya? Sudah semacam tanda atau sign ya dari korupsi pajak di Indonesia. Ya, mana ada yang beres, saudara? Bisnis-bisnis itu menjual omong kosong semua itu. Saya baru dengar satu video dan saya semakin takut ya, terutama anak-anak muda, anak-anak saya sendiri juga yang suka makan jajan-jajan yang bungkusan yang pabrikan itu. Ya, dia katakan semua itu, bahkan ada itu semacam zat atau apa yang bikin orang ketagihan, bikin orang semacam addiction ya, zat adiktif gitu ya. Orang bisa ketagihan makan itu terus nanti. Jadi saudara, di iklan TV kita lihat apa? Gizinya sekian, wah ini macam-macam lah ya. Tapi saudara sering minum minuman seperti itu, ginjal saudara akan rusak. Saya sudah lama sekali nggak makan mie instan dan betul-betul stop. Dan kalau saya stop benaran ya. Seperti dulu waktu masih muda sekali saya pernah merokok ya. Terakhir saya merokok itu umur 25 tahun, persis saat saya habis berdoa, sebelum berdoa semalam suntuk untuk menyerahkan diri full time melayani Tuhan. Umur saya 25 tahun. Masih kerja itu di perusahaan yang saya ngomong tadi itu. Saya masih kerja di situ. Waktu itu rokok terakhir saya rokok Marlboro ya. Jadi bulan muda kalau dapat gaji itu Marlboro kan lebih mahal itu ya. Saya nggak rokok kretek dulu ya, rokok kretek kayak yang ada sekarang yang ada cengkehnya itu ya. Tapi rokok putihan. Jadi Marlboro ya. Tapi kalau tanggal tua saya pakai Ardat. Ardat rokok putihan lebih murah. Jadi terakhir itu pada tahun 1996 bulan Desember, saya masih ingat cuma tanggalnya saya lupa. Bulan Desember itu rokok Marlboro masih banyak isinya itu. Saya baru beli itu, saya kucak, saya buang ke tempat sampah. Dari situ saya tidak pernah sentuh rokok lagi. Dan sekarang kalau dekat-dekat orang merokok pusing. Ya, kemarin ada acara keluarga ya, ada acara pernikahan ya, ada orang-orang merokok saya pasti menjauh. Ayo ngomong-ngomong di sini. Saya suka ngomong sama orang, saya kan cerewet ya. Ya kecuali kalau tempat-tempat tertentu atau dalam event tertentu yang saya anggap saya nggak usah ngomong, saya mingkem aja ya. Tapi biasanya saya suka ngomong kan gitu. Tapi nggak maulah saya dekat-dekat orang merokok ya, lebih baik jauh-jauh lebih bagus. Jadi saudara, di dalam dunia ini saudara, kita melihat begitu banyak itu orang-orang itu yang mencoba menjual sesuatu tapi menggunakan kebohongan-kebohongan. Katakanlah iklan rokok itu. Jantan, kan gitu. Yang mau ditawarkan kan itu kejantanan ya. Tapi betul kejantanan. Justru terbalik saudara. Penelitian mengatakan menyebabkan laki-laki itu impotensi. Ya ini nggak ada anak kecil di sini ya. Betul ya. Laki-laki itu impoten katanya saudara ya. Membikin seseorang penuh dengan inspirasi, tapi bikin ketagihan itu. Orang kalau sudah ketagihan, sulit kerja dengan benar. Artinya apa? Kalau tidak ada rokok, dia tidak bisa kerja. Karena itu menjadi memperbudak kita, saudara. Sama juga tadi minuman-minuman itu. Ya, sama juga mie instan. Ya.
Mana ada yang betul-betul sehat sesuai yang diiklankan di TV itu. Oh, apalagi kalau ceweknya cantik-cantik kan, ya cowok yang ganteng-ganteng yang iklan kan. Oh, kelihatan hebat sekali. Heran ya, kalau ikan rokok itu mesti orang yang ototnya merongkol. Apa hubungannya otot merongkol dengan rokok ya? Otot merongkol itu karena dia makan makanan yang bergizi dan sehat, lalu dia olahraga kan, dia fitness. Bukan karena rokok, tidak ada hubungan sama rokok. Ada seorang dulu yang ototnya merongkol sekali itu, sering tampil di TV ya, boleh dibilang selebriti ya. Tapi kemudian kena kanker karena sering minum minuman apa namanya? Ya minuman-minuman yang suplemen itu, minuman berenergi. Jadi saudara, menjual kebohongan itu sudah umum itu. Ya, di dalam dunia politik. Kalau saya sekarang nggak ada sih saya percaya dalam dunia politik. Sorry aja nggak ada. Kalau terpaksa percaya, saya percaya Pak Ahok saja itu. Karena memang betul-betul terbukti berintegritas ya. Kalau yang lain-lain ya sudahlah. Ya adalah beberapa nama yang kita bisa sebut kayak Mahfud MD itu layak dipercaya ya. Itu mantan wali kota Surabaya, Risma itu layak dipercaya. Orang-orang seperti itu ya. Ini Deddy Mulyadi kita lihat-lihat dulu kan. Ya adalah orang-orang baik ya. Tapi secara umum itu sulit mempercayai orang-orang di politik ya. Banyak di antara mereka menjual kebohongan-kebohongan, saudara. Pendeta pun, saudara, saya juga sulit percaya pendeta. Ya, banyak pendeta menjual kebohongan, apalagi yang doktrinnya agak beres itu, saudara. Tapi herannya banyak orang senang sekali dengan kebohongan. Dan mereka memberi diri mereka seperti kerbau dicocok hidungnya itu, menundukkan diri, dibelenggu dengan kebohongan-kebohongan semacam itu. Kebohongan pendeta-pendeta yang ngomong mereka sangat dekat sekali dengan Tuhan, ya Tuhan bicara kepada mereka. Kalau jemaat nggak bodoh ya, ya harus mempertanyakan kenapa Tuhan hanya bicara sama kamu, kenapa saya tidak, kan begitu ya. Pendetanya banyak ngomong-ngomong kesaksian pribadi seolah-olah dia sangat hebat sekali, seakan-akan dia sangat dekat dengan Tuhan, kayak pendeta yang sudah meninggal itu yang mengatakan pimpin perjamuan kudus di sorga lah, naik turun sorga lah, begitu ya. Itu kan kebohongan-kebohongan yang dijual itu, dan banyak orang percaya. Kalau pendeta semacam itu bikin kebaktian itu satu stadion itu penuh, ini membuktikan banyak orang Kristen bebal yang gampang sekali dibohongi. Tapi kalau khotbah pengajaran yang ketat sekali itu banyak sekali orang malas. Jadi otaknya itu tumpul, otaknya itu beku, otaknya itu tidak aktif. Jadi orang gampang membangkitkan emosi mereka, lalu mereka mengikuti kebohongan-kebohongan yang ada. Itulah dunia kita, saudara. Jadi menjadi orang Kristen yang bijaksana, ini satu rahasianya. Jangan gampang percaya kepada siapapun, termasuk saya loh. Ya, kecuali saudara lihat betul-betul dipercaya, baru boleh percaya. Ya, khotbah saya ini betul tidak? Ya, betul-betul berdasarkan Alkitab tidak? Dibahas sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak? Atau saya menjual kebohongan dari mimbar? Jadi saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tidak kanak-kanak, yang gampang sekali dibohongi ya. Bukan saja dunia ini membohongi kita, tapi gereja pun membohongi, saudara, membohongi jemaat. Ya. Sulit menemukan orang yang punya integritas sekarang. Inilah dunia yang jahat. Ya, the world of evil ya. Jadi saudara, selamat datang ke dalam dunia yang jahat, dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, saya kalau mendengar orang-orang yang memperalat sesamanya itu menipu itu demi uang itu bajingan sekali. Saya luar biasa marah ya saudara. Tapi kita marah bagaimana ya? Mau melampiaskan bagaimana? Kita bukan siapa-siapa ya. Ya. Tapi kalau kita punya kekuasaan, itu akan beda kan, betul ya? Saudara marah kepada ketidakadilan, marah lihat orang lain memperalat sesamanya, memeras sesamanya, menindas sesamanya untuk keuntungan dirinya, untuk perut dirinya sendiri. Kalau Anda punya kekuasaan jabatan dalam pemerintahan tentunya, ya bukan jabatan perusahaan, ya Anda bisa bertindak kan? Ya, bisa bertindak.
Kecuali juga kalau Anda pejabat yang suka makan sogok, ya. Dan kebanyakan pejabat seperti itu suka duit. Kalau sudah duit berbicara, dia pasti tutup mulut. Dia pasti tidak berani bicara. Nah, karena dunia ini sangat jahat, seharusnya orang Kristen tidak santai-santai saja. Urgen bagi orang Kristen untuk menjadi garam dan terang. Saya baca ulang apa yang dikatakan Paulus. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mengapa harus menjauhkan diri? Karena dunia ini memang jahat. Bukan alam semesta ini yang diciptakan Tuhan yang jahat, bukan. Tapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini, beserta setan dan roh-roh jahat di baliknya, itulah yang jahat. Makhluk bermoral ini yang jahat. Pohon tidak jahat, batu-batuan tidak jahat. Sungai, lautan tidak jahat. Ya, apa yang Anda lihat di dunia ini tidak jahat, tapi manusia yang menjadikannya jahat. Menjadikan dunia ini jahat. Karena itu kita harus menjauh dari kejahatan, saudara. Jangan terlalu pesimis ya, melihat dunia, oh baik-baik saja, baik-baik saja. Akhirnya nanti jadi orang yang suka kagetan ya. Lihat apa-apa, oh ini orang hebat, ini bagus sekali ya. Saya sangat marah ya kalau lihat orang-orang Kristen ya komentar-komentar di YouTube atau Facebook saya, Pak Pendeta ini bagus sekali, Pak Pendeta ini anak muda bagus sekali bersih, ternyata ajaran-ajaran sesat. Ya, tapi banyak orang Jawa juga nggak pakai filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa itu ojo kagetan itu. Ternyata banyak orang Jawa juga kagetan, saudara. Mati-matian mendukung orang-orang yang sudah jelas salah doktrinnya. Hanya gara-gara dia suka serang-serang tetangga, ya begitu dia kelihatan seperti berani padahal tidak berani, lalu didukung setengah mati. Ya, kalau saya tidak gampang kagetan ya. Lihat dulu, lihat integritas orang betul-betul atau tidak. Kalau baru muncul langsung menilai, itu penilaian yang sama sekali tidak fair. Ya betul ya. Ya, lihat dulu bertahun-tahun dia konsisten tidak, bertahun-tahun dia lurus tidak, bertahun-tahun ajarannya konsisten tidak, integritas moralnya konsisten atau tidak. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa kaget-kaget memuji orang setinggi langit seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang sikap seperti seorang akademis itu bagus itu. Selalu ragu-ragu terhadap segala sesuatu. Ada positifnya itu. Ada positifnya ya saudara. Walaupun ada jeleknya, sering meragu-ragukan kebenaran firman Tuhan ya. Ya. Banyak orang akademik itu akhirnya kemudian doktrin-doktrin yang fundamental dalam iman Kristen akhirnya dipertanyakan dan mereka ragu-ragu akhirnya tidak berani mengajarkan ya. Itu efek negatifnya. Tapi ada positifnya. Ya, segala sesuatu harus diragukan supaya kita jangan langsung percaya saja. Dia baru muncul kelihatan hebat lalu kita mendewa-dewakan. Saudara tidak tahu kehidupan pribadinya itu seperti apa. Itu ada orang yang telepon saya. Ya. Pak, orang ini Pak, memang dia terkenal Pak. Dia dipuja-puja Pak, banyak pengikutnya Pak. Tapi dia kena AIDS itu Pak. Karena dia gay Pak, homoseksual dia. Saya tidak usah sebut nama di sini, nanti ribut ya, sudah viral nanti kalau saya sebut nama. Viral lah nanti kalau saya sebut nama. Dia punya banyak pengikut Pak, hebat Pak. Ya. Bapak tolong hantam dia dulu, itu gay itu katanya, homoseksual itu. Ada AIDS itu, nanti kalau dia berhubungan sama orang lain gimana? Dia tular penyakit AIDS. Sedangkan orang banyak menganggap dia itu hamba Tuhan, terkenal masih muda sekali, hebat sekali banyak pengikutnya. Saya bilang, saya bukan urus moral Bu, saya masalah ajaran. Kalau ibu menganggap dia punya ajaran sesat, ya kirim aja ke saya. Ya, itu perempuan yang telepon saya. Perempuan yang saya juga, ya gitulah ya. Jadi dikira sama saya begitu gampang ajak saya untuk kerjasama untuk sesuatu hal ya. Ya, saya menguji segala sesuatu saudara. Ya, tidak sembarang orang melibatkan saya untuk, mungkin dia punya proyek pribadi apa ya. Karena itu perlu dibuktikan juga ya. Dia bilang gay, kan perlu bukti ya. Anda ngomong dia gay, tidak harus di mata saya langsung benar karena Anda ngomong begitu, betul kan? Kan harus ada bukti kan?
Anda bilang dia kena AIDS, kan Anda harus bukti. Bukti bagi saya yang nyata aja. Tes HIV-nya mana? Ada nggak? Kalau ada tes HIV-nya saya berani. Mungkin kalau ada tes HIV-nya jelas gitu ya, dokter jelas, rumah sakit jelas, mungkin saya berani bahas untuk apa? Ya, mencegah orang lain. Siapa tahu, ya mungkin yang berelasi dengan dia itu akan tertular. Tapi kalau cuma klaim ngomong seperti itu, lalu paksa saya ikut proyek dia itu untuk menghantam orang itu, ya sorry aja, saya bukan orang yang bisa dipakai-pakai seperti itu, paham ya? Jadi artinya apa saudara? Jangan cepat percaya segala sesuatu. Alkitab pun berkata demikian ya. Paulus berkata mengingat keadaan akhir-akhir ini, saudara jangan terlalu cepat percaya isu-isu yang datang kepadamu ya. Itu mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ya. Dan isu-isu sampah seperti itu tetap ada sampai sekarang. Kan ada yang meramal kemarin bulan September tanggal berapa itu? Kiamat, Tuhan Yesus mau datang katanya. Omong kosong aja itu. Itu kan omong kosong aja. Jadi saudara, sangat-sangat sulit ya. Dan kita harus menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan semacam itu. Yang kedua saudara, bukan sekedar menjauhkan diri, tapi secara aktif menjalankan kebaikan. Roma 12 ayat 21 itu mengatakan, saya akan membaca ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, saya baca ulang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya bukan kita yang dimakan kejahatan, tapi kita yang harus mengalahkan, menaklukkan kejahatan. Berarti ada semacam aktif di sini, bukan pasif. Bukan pasif berlari ya, lihat dosa lari gitu ya. Lihat kejahatan lari gitu ya. Lihat orang main judi lari. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa Paulus? Bukan lari. Paulus memang mengatakan apa tadi? Di dalam satu bagian tadi, menghindari kejahatan. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Dalam kitab Roma justru memerintahkan sesuatu yang aktif. Bukan sekedar lari menghindar kejahatan, tapi melawan kejahatan itu, meniadakan kejahatan. Jadi kalau kamu lihat teman-teman mau main judi, bukannya lari, juga bukannya kamu duduk, nonton, akhirnya main judi di situ kan. Ya, betul kan? Ya, nonton orang kan lama-lama berdiri ya, nonton gitu ya. Akhirnya duduk. Makanya kitab Mazmur pasal 1 itu katanya berdiri dulu kan, berdiri. Saya buka aja saudara ya. Ya kita buka aja biar kita nggak salah nanti ya. Mazmur pasal yang pertama ya. Ya perhatikan itu. Ada duduk dan berdiri loh saudara. Saya baca ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan ya. Jalan kan? Menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia berdiri. Nah, tadi berjalan, sekarang berdiri, diam. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara lihat tingkatannya. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, kamu main judi. Dia jalan ke arah tempat judi. Tapi dia jalan, nggak jalan terus, tapi berhenti. Dia berhenti berdiri. Setelah lama-lama berdiri, duduk. Jadi ada step-stepnya, berjalan, berdiri, duduk. Jadi kalau saudara lihat teman-temanmu bermain judi, bukannya saudara berdiri menonton di situ, lalu lama-lama duduk di situ ikut main judi. Tapi tegur mereka, itu namanya mengalahkan kejahatan. Kalian main judi untuk apa? Tahu tidak apa untungnya main judi itu? Ya, kesehatanmu akan menjadi buruk karena kamu duduk tidak bergerak, hanya main judi. Ya. Kemudian kamu akan ketagihan. Dan kalau rugi, kamu mengorbankan makan, nafkah, kehidupan daripada keluargamu sendiri. Berjudi itu adalah kejahatan, dosa. Ya.
menegur mereka, saudara. Menegur mereka. Saya pernah tahu seorang pendeta, saudara, dan saya pernah tinggal di rumah pendeta ini, saudara. Ya, makanya saya kasihan sekali ya. Seorang pendeta, badannya gemuk, dia pernah cerita kepada saya, badan gemuk karena memang dia makannya banyak. Adik katanya, dia panggil saya adik. Adik, tahu tidak katanya. Kalau bis yang mau jemput saya katanya, jaraknya sekitar sudah dekat, saya masih pegang nasi satu piring besar begini dan lauknya, saya masih bisa makan sampai habis, bis datang di dekat saya. Berarti dia makan cepat sekali. Makan cepat sekali, makan badannya gemuk sekali. Entah karena masalah apa saya tidak tahu lagi waktu itu. Karena masalah ini, waktu ada masalah ini saya tidak berrelasi lagi dengan dia. Dia sudah punya istri, sudah punya anak ya. Dia dipecat dari gerejanya. Mungkin masalah keuangan mungkin. Ya, dipecat, saya dengar kabar dia dipecat dari gerejanya. Akhirnya dia tidak pelayanan, main judi setiap hari. Orang badannya gemuk, main judi setiap hari. Jadi main judi setiap hari itu artinya dia duduk tidak gerak-gerak. Akhirnya kena serangan jantung di tempat judi dan mati di tempat judi. Saya tidak mau membahas topik apakah orang seperti itu masuk surga atau tidak, itu urusan lain nanti ya. Tapi saya fokus masalah judinya itu tadi. Jadi berjudi itu bagus tidak? Dia jelas kalau berjudi siang malam dia ketagihan berarti, betul ya? Mungkin dia stres karena dipecat dari gereja. Dia ketagihan berarti. Efek ketagihan itu sangat berbahaya. Akan menyebabkan kamu menjadi orang yang tidak produktif. Akan menyebabkan kamu menjadi orang yang tidak bisa mengerjakan hal-hal lain. Selain dan hanya berjudi. Ini jahatnya judi. Belum lagi merusak kesehatan. Kena serangan jantung di tempat. Dan belum lagi merugikan keuangan keluarga. Kalau dia untung judi, itu bukan keuntungan yang halal, betul ya? Bukan hasil kerja keras itu, hasil berjudi, itu tidak halal itu. Kalau dia rugi bagaimana? Dia akan berhutang dan akan memporak-porandakan ekonomi keluarganya. Kan kacau sekali, jadi berjudi itu jahat sekali. Mati di tempat judi, saudara. Jadi saudara, bukan saja lari kalau melihat kejahatan, tapi lawan kejahatan, kata Paulus dalam kitab Roma. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, untuk itu butuh salib. Salib maksudnya ada penderitaan, ada konsekuensi yang kita harus pikul ketika kita melawan kejahatan. Mungkin pada akhirnya kamu bisa saja dipukul orang, ya. Kamu bisa saja ditembak mati. Kamu bisa saja dihancurkan orang karena kamu melawan kejahatan dengan kebaikan. Tapi itu memang konsekuensi logis dari mengikut Kristus. Ini yang Tuhan Yesus katakan pikul salib. Bukan pikul salib Kristus ya. Orang-orang Katolik di Filipina atau di Amerika Latin ya. Musim Paskah itu mereka pikul salib berdarah-darah badannya. Bukan itu yang Tuhan Yesus minta. Salibnya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa pikul salib untuk menebus dosa kita. Bukan salibnya Tuhan Yesus yang Tuhan minta kita pikul. Tapi salib kita masing-masing. Pikul salibmu, kata Tuhan. Salibmu. Salib kita masing-masing. Salib apa itu? Ketaatan kita kepada Kristus. Karena kita taat kepada Kristus, taat kepada kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Itulah salib. Itulah salib, saudara, yang kita harus pikul. Bahkan bisa berujung kepada kematian. Itulah salib yang kita harus pikul. Jadi melawan kejahatan dan kebaikan itu ada konsekuensi yang kita harus terima. Tapi kita harus tetap melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi saudara, mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, yang pertama tadi bukan sekedar menjauhkan diri, yang kedua bukan lari, melawan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Yang ketiga juga menegakkan standar moral Kristen yang dilihat semua orang. Ya.
yang dilihat semua orang. Artinya apa? Kalau saudara berkata berhenti menjudi, stop menjudi, itu adalah kejahatan, Anda sedang melawan kejahatan di situ, menutup kejahatan. Tapi juga memberitahu alasan yang jelas. Ya, kenapa orang tidak boleh berjudi dan apa yang seharusnya dilakukan. Standar moral Kristen harus ditegakkan. Ya, seperti itu. Jadi gereja bukan tugasnya hanya melarang-larang orang ya, jangan ini, jangan itu. Kalau saudara mendengarkan 10 hukum yang kita bahas itu, memang itu semuanya jangan ya. Hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi saudara, di bagian-bagian lain Tuhan memberikan standar, bukan sekedar jangan. Kalau kita tidak boleh menyembah Allah lain, itu artinya apa? Menyembah Allah yang sejati. Bagaimana caranya menyembah Allah yang sejati? Alkitab memberikan prinsip. Bagaimana hidup dalam kebenaran Allah yang sejati? Alkitab memberikan standar-standarnya. Demikian juga kalau Alkitab berkata jangan membunuh, Alkitab bukan sekadar berkata jangan, tapi juga menetapkan standar yang sangat tinggi sekali untuk itu. Misalnya menghargai nyawa sesama. Standar Alkitab itu apa? Pertama-tama nyawa manusia, nyawa satu manusia itu sama harganya dengan nyawa manusia lainnya. Ya, sama, tidak berbeda. Itu sebabnya dalam hukum Taurat dikatakan, kalau seseorang membuat gigi temannya jatuh, maka giginya juga ikut dirontokkan, gigi ganti gigi. Kalau seseorang membuat muka temannya itu bengkak karena dia pukul, maka mukanya juga harus dipukul, dibuat bengkak, karena bengkak ganti bengkak. Di situ hukum Taurat tidak sedang mengajarkan balas dendam. Bukan itu intinya, tapi sedang mengajarkan apa? Nilaimu sama dengan nilai temanmu. Ya. Nilai hidupmu sama dengan nilai hidup temanmu, sesamamu manusia. Maka jangan kamu memukul temanmu, jangan kamu menghina temanmu, itu maksudnya. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus itu memberikan satu kalimat penting dalam perjanjian baru. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangannya nyawanya? Artinya apa? Nyawa satu orang manusia lebih berharga dari seluruh dunia. Itu artinya apa? Maka kita harus menghargai hidup kita. Menghargai hidup sesama. Saling membangun. Jadi orang hidup sehat itu, dia hidup sehat bagi dirinya, dia mengkampanyekan hidup sehat bagi orang lain, itu juga bagian dari menegakkan standar moral Kristen daripada hukum ke-6 tadi itu, jangan membunuh. Jadi ada step ya, menjauhi kejahatan. Ya. Di bagian lain Paulus berkata, lawan kebaikan dengan kejahatan. Kalau lawan bukan sekadar berkata jangan, tapi menegakkan juga standar moral Kristen yang sejati. Jadi step pertama menjauhi kejahatan. Jangan kamu berbuat jahat. Yang kedua, melawan kejahatan. Ketiga, menegakkan standar moral Kristiani. Contoh lain saudara, misalnya dalam Injil Matius ya, pasal 20 ya. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 saya membaca. Dari mana Matius pasal 20, maaf. Ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, janganlah ia menjadi. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini memberikan standar moral yang penting sekali bagaimana caranya memimpin. Kalau dunia ini orang gunakan tangan besi, artinya memaksa. Kita bicara Kim Jong-un tadi ya. Kekuasaan yang sangat memaksa, pakai pedang, pakai senjata, pakai kekuasaan. Tuhan Yesus menerapkan standar moral kepemimpinan Kristen yang berbeda, yaitu dengan cara menjadi pelayan, dengan cara menjadi yang lebih rendah dari semuanya, dan menjadi pelayan melayani semuanya. Justru itu yang menjadi kekuatan kepemimpinan di dalam kekristenan. Jadi saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, Tuhan Yesus sedang bukan saja melarang orang, kamu jangan ikut-ikut cara kepemimpinan dunia, di mana mereka itu suka maksa, suka gunakan kekuasaan, suka gunakan pedang, pakai pistol untuk memaksa orang supaya tunduk pada mereka. Stop sampai di situ, tidak. Tapi justru memberikan standar menurut firman Allah itu seperti apa. Menjadi pelayan. Ya. Ini contoh-contoh ya saudara. Jadi melawan kejahatan itu bukan sekedar kita menjauhi, bukan sekedar kita mengatakan tidak atau jangan, tapi memberikan standar moral Kristen harus seperti apa. Contoh yang berikut saudara, yang kedua Matius, masih Injil Matius ya, Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 44 ya. Ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau orang dunia ini baik terhadap orang yang baik, betul kan? Ya, kalau orang baik, dia ya, dia tidak akan berbuat jahat ya. Itu standar moral dunia ya. Dan yang lebih jelek dari itu tentu ada ya. Kita berbuat baik setengah mati kepada seseorang, tapi dia tetap berbuat jahat kepada kita. Ada seperti itu. Tapi menurut standar dunia ini, kalau dia baik, kamu harus baik. Ya. Tapi kalau dia jahat, baru kamu jahat. Begitu kan? Tapi Tuhan Yesus memberikan satu standar yang baru. Standar Kristiani, yaitu apa? Musuh harus didoakan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Harus mengampuni senantiasa. Ini adalah standar moral yang sangat tinggi. Ini caranya melawan kejahatan. Maka kalau ada perkelahian, katakanlah misalnya di Amerika ya, ada rasisme, di mana orang-orang negro dulunya itu sangat-sangat direndahkan ya. Kalau naik bis, orang negro kalau duduk, lalu naik orang kulit putih, orang negro itu disuruh berdiri, saudara. Zaman waktu itu, orang kulit putih harus berdiri. Kalau di dalam satu sekolah ada orang negro yang mau ikut sekolah, dia boleh duduk di luar pintu, tidak boleh duduk di dalam satu kelas sama orang-orang kulit putih. Dia boleh ikut kelas tapi dari luar. Sangat-sangat rasismenya itu sangat-sangat kuat sekali. Lalu ada tokoh kulit hitam, seorang pendeta, Martin Luther King Junior namanya. Bukan Martin Luther Reformator ya, Martin Luther King ya. Dia kemudian mengadakan perlawanan dan sangat-sangat diinspirasikan oleh ajaran Alkitab. Bukan melawan kejahatan dengan kejahatan. Dia menyerukan mengadakan demonstrasi yang damai, tidak membenci, memprotes tapi tidak membenci, memprotes rasisme itu saudara, dan akibatnya dia ditembak mati. Ini yang saya katakan tadi, memikul salib Kristus itu ada harga yang harus dibayar, ditembak mati dia. Tapi dari perjuangannya kan kelihatan kemudian kan, walaupun beberapa puluh tahun kemudian kan, ya Obama bisa jadi presiden ya, kulit hitam.
Saya pikir kalau dulu Martin Luther King Jr. tidak berjuang, mungkin rasisme masih tetap berlangsung keras di Amerika. Dan sering-sering terjadi masih. Rasisme terhadap Afrika, rasisme terhadap Asia. Saya heran juga saudara ya. Saya tidak tahu alasannya apa ya. Waktu saya mendaftar di tempat saya ambil doktor sekarang ini, disuruh isi di formulir itu. Orang kulit putih, white people, black people, Asian gitu ya. Aduh, kok rasis kayak gitu ya. Ya saya isilah Asia gitu. Ada kolom yang harus diisi. White people maksudnya orang kulit putih apa enggak? Black people orang kulit hitam apa enggak? Asia. Ya. Jadi saya isi bagian Asia. Saya tidak tahu itu apa-apa. Kenapa ada seperti itu? Apa persyaratan dari pemerintah Amerika yang mengharuskan seperti itu, mengisi kolom-kolom seperti itu? Saya tidak tahu. Saya mendaftar di beberapa tempat, saudara. Ya, saya mendaftar di beberapa tempat. Kalau yang di Eropa nggak ada kayak gitu-gitu ya. Tapi Amerika seperti itu. Ya, ini universitas Kristen. Jadi saudara, kita tidak bisa bayangkan kalau Martin Luther King Jr. itu tidak mengadakan protes demi protes dulu, tapi protes damai, tidak balas dendam. Mungkin rasisme di Amerika Serikat mungkin jauh lebih hebat daripada apa yang terjadi sekarang ya. Seperti itu. Contoh terakhir saudara, kalau saudara melihat di Efesus, kalau kita melihat di Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini maksudnya apa? Sama atau setara dengan yang Paulus katakan, jauhi kejahatan. Menjadi bebal itu jahat, saudara. Apa kebebalan itu dipuji-puji Alkitab? Saudara baca kitab Mazmur atau kitab Amsal. Bahwa orang bebal itu sangat dibenci dalam Alkitab. Ya. Orang bebal sudah tahu kebenaran tapi sengaja melawan. Bukan sekadar bodoh ya. Kalau bodoh itu kadang-kadang berhubungan dengan IQ seseorang juga kan. Orang kalau IQ-nya tidak terlalu tinggi kita juga nggak bisa paksakan. Ya, tapi orang yang IQ-nya rendah tidak harus dia bebal ya. Karena kalau dia tahu satu kebenaran mungkin dia akan setia melakukan itu walaupun hanya sedikit yang dia tahu karena IQ-nya rendah ya. Tapi kalau orang bebal kadang-kadang mungkin orang jenius. Tahu salah tapi dilawan. Itu bebal namanya. Nah saudara, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ini apa? Menjauhi kejahatan ya, jangan bebal. Tapi saudara perhatikan ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bukan sekedar menjauhkan diri dari kebebalan, tapi gunakan waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini jahat, kata Paulus. Ya, jadi selalu ada standar moral Kristen yang ditegakkan di balik kata jangan itu. Di balik kata menjauhi kejahatan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Selalu ada standar moral Kristen yang harus ditegakkan. Jadi artinya apa? Kalau orang suka buang-buang waktu, zaman dulu itu ibu-ibu suka hanya nonton sinetron, bukan sinetron zaman dulu, telenovela. Ya, telenovela ya, mungkin generasi saudara-saudara nggak ngerti ya telenovela ya. Itu sinetronnya Amerika Latin itu dari Meksiko, dari Brasil, dari mana gitu ya. So, zaman-zaman tahun 90-an itu sangat-sangat populer sekali di Indonesia. Ya. Jadi saudara, ibu-ibu itu senang sekali itu menonton-nonton itu, ya, sinetron-sinetron itu. Tapi manfaatnya apa? Tidak berarti tidak boleh nonton sama sekali ya. Bukan itu ya. Tapi kalau berjam-jam hanya itu yang dikerjakan. Selain masak, selain cuci pakaian, semua itu beres, hanya nonton itu berjam-jam sinetron. Itu apa fungsinya itu?
Kan banyak pekerjaan lain yang bermanfaat ya. Banyak hal-hal lain yang harus dikerjakan. Jangan terlalu ini saudara ya. Jangan menjadi orang Kristen yang pragmatis ya. Yang mengaitkan segala sesuatu yang bermanfaat itu menghasilkan uang atau tidak. Ini picik sekali. Itu kejahatan. Bahkan menurut saya itu kejahatan ya. Semua yang kita lakukan ini harus dikaitkan dengan uang. Menghasilkan uang atau tidak. Itu kejahatan menurut saya. Tidak semua yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, talenta yang Tuhan berikan, selalu berkaitan dan menghasilkan uang. Ya. Bagi saya bermain gitar itu bermanfaat. Ya. Karena Tuhan memberikan saya kesenangan untuk memainkan gitar. Paling tidak, itu mengasah sense of music. Paling tidak bisa dimanfaatkan. Jadi saudara, tidak semua harus menghasilkan uang. Artinya, oh kamu cuma main-main gitar. Cobalah kamu pergi ke pojok di Kayu Tangan situ loh, malam minggu Pak Yanto di Kayu Tangan. Bawa sound system sendiri, bawa gitar, lalu taruh kotak di depan gitu ya. Nanti Anda main-main gitar di situ lalu orang kasih duit. Itu kan menghasilkan uang, bermanfaat. Tidak harus seperti itu. Saya sering cerita mengenai Eric Liddell ya, seorang pelari Olimpiade. Yang kerjaannya setiap hari hanya berlari. Ya memang dia dipanggil untuk jadi pelari Olimpiade, tapi pada saat yang sama juga, setelah dia menjadi pelari terkenal, Tuhan tanamkan beban untuk menjadi misionaris. Dan akhirnya dia menyerahkan diri menjadi misionaris. Dia lari, tiap hari lari, tiap hari. Kerjaannya cuma lari saja. Lalu saudara perempuannya berkata, kamu ini lari saja. Tidak ada kerjaan lain, lari saja. Lalu Eric Liddell bilang apa? Waktu saya berlari cepat, saya merasakan kesenangan ilahi dalam diri saya. Tubuh saya ini merasakan gairah ilahi. Karena untuk itulah Tuhan panggil saya. Iya, orang ini sadar Tuhan panggil dia untuk itu. Walaupun latihannya itu mungkin tidak langsung menghasilkan uang, betul ya? Walaupun mungkin latihannya tidak selalu dikaitkan dia bertanding di lapangan di stadion Olimpiade, tidak selalu. Mungkin hanya latihan rutin biasa yang tidak menghasilkan uang. Lalu dia tambah lagi satu kalimat. Tuhan yang memanggil saya untuk berlari cepat, yang memberikan kemampuan kepada saya untuk berlari cepat. Tuhan yang sama juga yang menanamkan beban pada saya untuk menjadi seorang misionari, katanya. Artinya apa? Dia tidak terfragmentasi ketika melihat panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat secara utuh. Paling tidak, saudara, misalnya saya main gitar, enggak menghasilkan uang itu, Pak. Bapak juga kan, enggak tiap kebaktian juga, bahkan tidak pernah main-main gitar di kebaktian. Gimana itu? Ya. Tapi saudara tahu tidak? Paling tidak bagi saya pribadi ketika saya bermain gitar, saya merasa ada semacam refreshing yang sifatnya refreshing dari Tuhan, karena itu adalah satu talenta yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan diri saya menjadi bekerja lebih bagus. Tapi kalau saya nonton sinetron setiap hari, apa yang didapat? Ketagihan. Ibu-ibu kalau sudah ketagihan, nggak boleh putus itu. Ya kalau sekarang tidak ada lagi pertengkaran masalah sinetron, karena semua orang pegang HP ya. Dia bisa nonton HP dan tidak bisa diganggu ya. Zaman dulu waktu handphone belum bisa menampilkan aplikasi apapun ya, hanya handphone yang tebal-tebal besar itu, hanya bisa SMS dan telepon. Itu satu keluarga bisa ribut itu kalau masalah televisi. Ya. Saya mau nonton Tersanjung katanya. Zaman dulu itu ada sinetron Tersanjung, itu terkenal sekali. Saya mau nonton Tersanjung katanya. Anaknya bilang, enggak, saya mau nonton bola. Oh, tangkarlah mereka. Jadi saudara, apa manfaatnya? Kecuali dilakukan dengan cara yang bijak, dengan mengalokasikan waktu yang
secukupnya saja. Dan kalau saudara mau melakukan kegiatan seperti ini, maka saran saya sinetron bukan pilihan yang tepat. Tidak ada bobot itu. Ya sorry aja, apalagi sinetron Indonesia, tidak ada kualitas itu. Ya drakor Korea mungkin masih lebih tinggi sedikit lah dari sinetron Indonesia. Tapi sekalian aja cari film yang bagus. Ya, mungkin ada di YouTube ya, atau kalau saudara mau membeli sendiri kan ada platform-platform yang menjual film-film bagus ya. Saudara bisa nonton atau sekali-sekali ke bioskop, tapi pilih film yang memang sangat berbobot sekali. Itu memberikan impact kepada kita. Salah satu atau beberapa film yang disutradarai oleh Mel Gibson itu sangat memberikan impact ya. Saya tidak berbicara The Passion of the Christ ya. Ya. Tapi film-film yang lain yang berbicara tentang kepahlawanan seorang pahlawan Scotland ya. Kalau saya tidak salah judul filmnya itu Brave Man ya, Brave Man kalau saya tidak salah. Oh, itu sangat-sangat menginspirasi saya. Ada lagi satu film tentang peperangan di Amerika, perang kemerdekaan Amerika. Saya lupa judulnya kalau saya tidak salah. The Patriot ya, The Patriot. Itu film bagus saudara itu. Saya rekomendasikan saudara nonton. Kalau tidak sedikit membangkitkan keberanian saudara, terutama laki-laki, ya berarti saudara kurang menangkap spirit film itu. Ya. Jadi saudara, film-film bisa memotivasi kita untuk lebih berani. Kadang-kadang film memberikan pesan, kamu laki-laki berdiri sebagai laki-laki. Jangan jadi pengecut. Nah ini film bagus, walaupun tidak semua yang ada di dalamnya kita harus ikuti, ya, ada banyak juga yang tidak benar di dalamnya. Ya, seperti itu. Nah kalau nonton sinetron apa? Saya tidak heran kalau nanti pertengkaran terus-menerus dalam keluarga, ya itu akibat sinetron, karena sinetron cuma cakar-cakaran aja itu. Gak ada bobot, gak ada kualitasnya. Dengar musik pun sama saudara. Saudara dengar musik ngak-ngok, joget TikTok itu langsung puas ya, aduh. Musik pun itu berbeda saudara, nilainya itu beda ya. Tidak semua musik itu sama. Bersyukur sekali kalau saudara bisa menikmati musik-musik klasik ya. Kalau saya bisa menikmati semua, yang penting berbobot ya. Kalau tidak berbobot saya nggak mau. Ya, kalau pop rock pun ada yang berbobot ya saudara ya. Bagi orang yang nggak suka rock ya, semua dianggap tidak berbobot ya. Mungkin dia tidak mengerti saudara. Tapi dalam lagu-lagu tertentu juga ada yang berbobot. Saya baru-baru lagi mendengarkan lagu-lagu dari Chrisye ya. Saya dulu sering dengar Chrisye tapi lewat begitu saja. Tapi setelah saya mendengarkan lagu Angin Malam, saya rekomendasikan saudara dengar. Itu di tengah-tengahnya, itu bukan di tengah, diselingi dengan orkestra juga itu. Itu berbobot sekali ternyata. Sederhana, tidak terlalu rumit chordnya, tapi sangat-sangat berbobot. Lagu Angin Malam dari Chrisye. Ternyata sangat berbobot. Saya dengarkan ulang-ulang. Wah, ini lagu indah sekali ternyata ya. Indonesia ini ternyata menghasilkan musik yang indah juga. Tidak hanya dari Eropa ya. Tidak hanya saudara dengar Handel atau Bach atau itu, kalau lagu Chrisye Angin Malam itu dinyanyikan dan full orkestra itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Megah sekali. Bukan megah ya, indah sekali ya. Bukan megah ya, indah sekali. Tapi kalau lagu-lagu yang sekarang, ya joget-joget, ya apa itu yang saya sering ganggu itu ya, ya enggak usahlah saya sebut di sini saudara. Nanti saya bisa di itu ya, siapa tahu ada orang viral kan lalu saya di itu. Tapi memang tidak berbobot itu, tidak berbobot saudara. Banyak orang mengisi hidup dengan hal-hal tidak berbobot. Maka di kepalanya ini isinya, maaf sorry ini terlalu keras, isinya kotoran semua kepalanya. Gak ada kualitas, gak ada bobot di kepala. Kita bicara lain, value, nilai yang dia keluarkan kotoran. Standar dia adalah kotoran di kepala. Jadi tidak heran bahkan orang Kristen sendiri pun standar moral sangat tinggi,
Kenapa standar moral sangat rendah? Kenapa standar moral sangat rendah? Karena terbiasa mengisi kotoran kepalanya ini. Hal-hal tidak berbobot. Cuma joget-joget tidak berbobot. Musik ngak-ngok. Ya. Yang tidak berbobot sama sekali. Ya. Sama sekali tidak berbobot, saudara. Musik tambah lama memang tambah rusak ya, tambah gak beres ya. Ya, itu boy band, girl band dari Korea itu nyanyinya apa itu, isinya apa itu? Ya cuma hanya menggugah orang joget ya. Ya, jadi orang rasa itu bagus karena memang kualitas rekamannya itu menangkap setiap detail itu sangat bagus kan. Beda dengan rekaman zaman dulu, tapi secara musikalitas itu jeblok jauh sekali, itu rendah sekali. Sangat-sangat rendah. Oh, musik berkualitas itu tidak harus rumit ya. Kalau kita bicara chordnya rumit ya, atau nada-nadanya rumit dimainkan, bukan sekedar itu ya. Walaupun sederhana, tapi ada keindahannya, ada kemuliaannya, ada sesuatu bobot yang ditawarkan. Iya, saya rekomendasikan itu, saudara. Kalau saudara masih merasa ini tidak bagus ini, ya memang seleranya ya. Bedalah seleranya ya begitu ya. Coba dengarkan Angin Malam ya, saudara. Jadi, saudara, kalau kita kembali apa yang dikatakan Paulus di dalam kitab Efesus di sini, kita diperintahkan ya, pergunakan waktu yang ada dan hal-hal berbobot berarti. Bukan sekedar pergunakan waktu untuk nonton-nonton hal sembarangan, mengisi kotoran di kepala kita, tidak. Karena hari-hari ini adalah jahat. Justru hari yang jahat kita bisa lawan dengan efektif sekali ketika kita mempergunakan waktu kita dan hal-hal yang berbobot. Semua bisa dieksplor, saudara. Bukan eksploitasi, dieksplor semua. Semua bisa, saudara, menjadi hal berbobot. Ya. Orang mau rekam apa? Ya. Dia meneliti gimana caranya merekam dengan menghasilkan audio yang bagus. Ketimbang dia gosipin orang. Betul kan? Dia punya laptop, dia coba explore bagaimana bisa mempergunakan laptopnya itu, mungkin menggunakan aplikasi tertentu sehingga dipakai lebih efektif, lebih efisien dan lain sebagainya. Banyak hal di dunia ini, banyak hal. Saudara punya rumah, ada taman kecilnya, bagaimana mengeksplor taman kecil itu, ya. Ini justru panggilan Tuhan buat kita sebetulnya, semua hal yang bermanfaat. Jadi, tinggalkan HP, tinggalkan nonton HP terus, dan lakukan hal yang berbobot dan bermanfaat. Kalaupun pakai HP, pakai untuk yang bermanfaat. Mulai tulis-tulis di Facebook hal yang bermanfaat. Ya saudara juga sendiri harus belajar juga ya, jangan hanya copy paste punya orang, itu kurang ajar ya. Lalu nggak tulis lagi siapa yang punya postingan seperti itu, cuma hanya copy paste gitu ya. Jadi mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Itulah cara kita melawan kejahatan. Dan dengan demikian juga kita menegakkan standar moral Kristen yang sesungguhnya. Kami orang Kristen tidak akan membuang-buang waktu dan kotoran-kotoran yang tidak berbobot dan tidak berguna. Kami orang Kristen mengisi hidup kami dan hal-hal yang bermanfaat. Apa saja, tidak ada yang haram. Semua yang ada di dunia ini yang diciptakan Tuhan dan semua talenta yang Tuhan berikan itu halal semua. Tidak ada yang haram kecuali dosa dan kejahatan. Bila kita menjadi orang Kristen yang selalu menjauhi kejahatan, berperang melawan kejahatan, dan selalu menegakkan standar moral Kristen dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi orang Kristen yang menjauhi kejahatan. Orang Kristen yang berperang melawan kejahatan. Dan orang Kristen yang selalu menegakkan standar moral Kristen dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memimpin kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.